بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar berkenaan dengan tafsir ringkas dari surat-surat Al-Quran. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan surat Yusuf. Untuk pertemuan ini dan pekan-pekan selanjutnya kita akan memulai untuk pertemuan yang pertama dalam tafsir ringkas surat An-Nur. Jadi surat An-Nur, atau yang kalau kita artikan berarti cahaya, merupakan surat yang ke-24, yang mana dia terdiri dari 64 ayat dan termasuk surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. An-Nur ini diambil dari penyebutan An-Nur yang ada pada ada pada ayat 35 di surat surat ini. Di mana Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u wa lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Jadi Allah adalah pemberi nur, pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Jadi perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah lubang yang tak tembus. Yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, ya, dan kaca itu seakan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan juga tidak pula di sebelah barat. Ya, minyaknya saja hampir-hampir menerang walaupun tidak disentuh api. Jadi cahaya di atas cahaya. Ya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang ia kehendaki, dan Allah eh, wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang nur ilahi, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang mengandung petunjuk-petunjuk untuk menjadi eh, cahaya bagi makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini, yang mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Surat ini sebagian besarnya berisi mengenai petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana berhubungan dengan eh, persoalan yang menyangkut kemasyarakatan dan juga persoalan yang menyangkut dengan rumah tangga. Jadi kalau kita lihat dari nama surat, ya, surat An-Nur, ini menunjukkan bahwa seolah-olah seluruh ayat yang terkandung dalam surat ini merupakan cahaya, yang merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar mereka selamat di dalam menjalani kehidupan di dunia ini.
Berkenaan dengan kandungan dari surat An-Nur, ya. Yang pertama, dia berkenaan dengan hukum-hukum tentang perzinahan dan juga pergaulan. Nanti dijelaskan tentang hukum perzinahan, ya, di awal-awal surat. Hukum menuduh wanita yang baik-baik berzina, hukumnya apa? Hukum li'an. Ya, hukum li'an ketika seorang lelaki, suami, melihat istrinya berzina sementara tidak ada saksi kecuali dia. Bagaimana solusinya? Kemudian tentang tuduhan bohong terhadap Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ya, yang dituduh telah melakukan zina. Terus tentang pedoman-pedoman ketika seorang memasuki rumah orang lain, tentang pedoman bagaimana bergaul antara wanita dan laki-laki yang bukan mahram. Ada juga selanjutnya berbicara tentang anjuran menikah pada ayat 32 dan 33, tentang eh, pencerminan ayat-ayat Al-Quran sebagai nur ilahi. Ya, yang mana eh, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini sebagai nur, sebagai cahaya. Ya, tentang mereka yang mendapatkan pancaran nur ilahi ini dan mereka yang tidak mendapatkan pancaran nur ilahi ini. Tentang menceritakan juga tentang pencerminan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Kemudian bercerita tentang perbedaan sikap sikap orang-orang munafik dan orang-orang mukmin ketika mereka berhukum kepada hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bercerita juga tentang kekuasaan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Kemudian bercerita juga dengan tentang pedoman, tentang pergaulan di dalam rumah tangga. Termasuk di dalamnya ada pergaulan orang-orang mukmin terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di akhir ayat pada ayat 62 dan 64. Kalau kita lihat ya di awal surat yang Allah Subhanahu wa taala eh, mendahulinya dengan suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Inilah surat yang kami turunkan dan kami wajibkan untuk menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk membaca surat ini. Membaca dengan fokus, menaruh perhatian yang sempurna agar mendapatkan cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu menyebutkan di sini wa faradnaha. Ya. Kami wajibkan. Ya. Untuk apa? Untuk menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Yang nanti berisi tentang hukum-hukum berkenaan dengan halal, berkenaan dengan haram, perintah, larangan, dan juga batasan-batasan bagi manusia. La'allakum tadhakkarun. Ya. Semoga dengannya kalian menjadi ingat. Yang menginformasikan kepada kita dengan sangat jelas bahwa dengan membaca, memahami, mengamalkan apa yang Allah firmankan, itulah yang akan mengantarkan kita kepada nur Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, apakah setiap yang membaca surat An-Nur itu pasti mendapatkan cahaya Allah? Ya. Yang mana di awal surat Allah sebutkan la'allakum, ya, tatadzakkarun, ya, agar kamu agar kamu ingat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya untuk mendapatkan nur Allah Subhanahu wa taala ini dapat diraih dengan kesungguhan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam membaca surat ini, memahaminya, mengamalkan isinya, merekalah yang mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya ia bisa selamat dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam pembahasan surat ini, hendaknya kita
tilawah satu halaman ya dari surat ini yang mudah-mudahan dengannya kita mendapatkan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita masuk kepada penjelasan ulama dalam hal ini adalah Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya yang akan kita bahas, tentunya yang kita tampilkan yang sudah eh, diterjemahkan ya dan juga diringkas. Beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala eh, di dalam surat An-Nur ini beliau memulai dengan pengertian bahwasanya An-Nur berarti cahaya. Dia adalah surat Madaniyah, surat yang ke-24 yang terdiri dari 64 ayat. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ini adalah suatu surat ya, yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Yang kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu selalu
mengingatnya. Kemudian dilanjutkan ayat kedua yang akan dimulai berkenaan dengan eh, hukum zina. Ya. Baik orang yang sudah menikah, bagaimana nanti hukumnya, atau orang yang berzina tapi dia belum menikah, bagaimana hukumnya? Allah jelaskan di sini, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah, maka pukullah, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali jaldah, 100 kali cambuk. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya itu mencegahmu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala jika kamu itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu kepada mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita sekalian bahwasanya surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini, firman Allah Subhanahu wa taala yang akan disebutkan ini adalah berupa peringatan-peringatan yang harus diperhatikan dengan benar. Tentunya ini tidak menafikan surat-surat yang lain ya, yang mana setiap surat itu mempunyai khususan sendiri-sendiri. Tetapi dalam hal ini, di surat ini Allah Subhanahu wa taala melakukan penekanan bahwasanya surat An-Nur ini haruslah mendapat perhatian khusus di tengah-tengah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa faradnaha, dan kami mewajibkannya. Al-Imam Mujahid dan juga Qatadah mengatakan bahwasanya kami menerangkan perkara halal dan haram, perintah dan larangan, dan juga al-hudud, ya, ketetapan-ketetapan hukum. Al-Imam Bukhari menyebutkan bahwasanya bagi yang membaca wa faradnaha artinya kami mewajibkannya atas kamu dan orang-orang yang datang setelah kamu untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ini. Wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang terperinci, yang memungkinkan seseorang untuk mengetahui dengan eh, dengan seksama. Yang tujuannya adalah la'allakum tadhakkarun, agar kamu selalu mengingatnya dan tidak lupa daripada hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala akan jelaskan pada ayat-ayat setelah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan tentang hukum zina. Ya. Hukum seorang yang terjatuh kepada perbuatan yang tidak baik ini. Bagaimana hukumannya? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah, deralah mereka tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derah. Maksudnya adalah eh, di dalam penjelasan ini terdapat hukum-hukum yang jelas tentang orang-orang yang melakukan zina. Perinciannya eh, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang seorang yang statusnya belum menikah atau yang setelah menikah, bagaimana hukuman dari keduanya? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini. Apabila si pezina tadi masih bujangan, belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Ya, seperti yang ada di ayat ini. Kemudian ditambah diasingkan dari negerinya sebanyak selama satu tahun. Itu menurut eh,
jumhur ulama yang mana ini dikuatkan dengan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Hanifah beliau berpendapat bahwasanya eh, untuk hukum pengasingan ini itu dikembalikan kepada imam. Jika perlu diasingkan, maka diasingkan supaya tidak menular kepada yang lainnya dan supaya dia lebih merasa tersendiri dan tobatnya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diperlukan, maka tidak perlu diasingkan. Sedangkan dalil yang disebutkan oleh jumhur ulama berkenaan dengan eh, hukuman cambuk 100 tahun yang ada di ayat ini, kemudian pengasingan yang nanti disebutkan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis sahih yang diriwayatkan dalam Sahihain dari riwayat Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ini berkisah tentang kisah dua orang Badui yang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang salah seorang dari mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya putraku ini adalah buruh upaan dari orang ini, maksudnya pembantunya. Ya. Lalu ia berzina dengan istrinya. Kemudian aku menebus putraku dengan 100 ekor kambing dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada ahli ilmu, mereka mengatakan tidak seperti itu, melainkan putraku ini harus dicambuk selama 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan wanita dari istri majikannya maka dia harus dirajam karena sudah menikah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih laqdiyanna bainakuma bikitabillah. Ammal walidatu wal ghanamu farudda alaik. Wala ibnika mi'atu jaldah wa taghribu amin. Wakhdu ya Unais li rajulin min Aslam ila imraati hadha fa ini fa ini i'tarafat farjumha." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku akan memutuskan perkara kalian berdua ini berdasar kitabullah. Adapun kambing dan budak itu maka dikembalikan kepadamu. Putramu itu harus dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Unais, ya pergilah Unais ya, untuk menemui wanita yang berzina tadi. Kalau dia mengaku, maka rajamlah. Maka Unais menemuinya dan wanita itu mengaku, maka ia pun ikut dirajam. Jadi hadis ini menunjukkan adanya pengasingan selama setahun bagi eh, pezina yang belum menikah, di samping daripada hukuman 100 kali cambuk. Adapun bila sudah menikah, ya, maka hukumannya adalah, ya, sudah menikah maksudnya nikah yang sah ya, dia merdeka dan juga baligh, berakal, maka hukumannya adalah adalah dirajam. Ya, ini sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab sebagai riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, bahwasanya telah mengabarinya bahwa Umar suatu waktu berdiri sambil mengucapkan puja dan puji pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyebutkan, amma ba'du, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran dan menurunkan kepada beliau Al-Qur'an. Salah satu yang diturunkan kepada beliau adalah ayat tentang rajam. Kami telah membacanya dan memahaminya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah merajam pezina, dan kami pun merajamnya sepeninggal beliau. Aku khawatir, ini kata Umar, aku khawatir setelah berlalu beberapa zaman, nanti akan ada orang yang berkata, kami tidak menemukan ayat rajam dalam kitabullah. Akibatnya mereka tersesat karena telah meninggalkan kewajiban yang telah Allah turunkan. Rajam dalam kitabullah adalah hukuman atas lelaki dan wanita yang berzina, yang sudah menikah. Jika terdapat bukti-bukti baik dari pengakuan, baik dari hamil atau dari apa namanya, syuhud ya, saksi-saksi, maka bila telah tetap kepadanya, maka
dilakukan hukuman dan rajam. Memang kalau kita lihat ya apa yang dikatakan Umar ini itu sangatlah tepat di tempatnya. Karena eh, ayat-ayat rajam yang dikenakan untuk orang yang telah menikah itu masuk ke dalam eh, pembagian nasakh. Ya. Apa itu nasakh? Nasakh itu eh, apa namanya? Menghilangkan hukum yang ada, ya, perkataan yang dahulu dengan perkataan yang datang setelahnya. Nah, ini ada di pembahasan ulumul Quran. Yang mana nasakh itu dihapus hukumnya, diganti dengan hukum baru, itu ada tiga. Ya. Nasakh itu ada tiga. Nasakh eh, yang mansukh hukumnya, namun lafadznya tetap ada di dalam Al-Quran. Maksud nasakh di sini yaitu yang menghapuskan, baik dari kitab ataupun sunnah Rasulullah SAW yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafadznya. Dan mansukh, mansukh maksudnya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafadznya yang dihapuskan. Ya. Dan ini ada tiga. Yang pertama adalah nasakh yang masuk hukumnya, namun lafadznya tetap. Ya, ini nasakh yang paling banyak. Hukum syar'i dihapuskan, tidak diamalkan, namun lafadznya tetap kita kita baca. Ya. Misalnya contohnya eh, yang ada di surat Al-Anfal, ketika Allah berfirman, Ya ayuhan nabi, haridil mu'minin al-qital. Wahai nabi, kabarkan semangat para mukmin untuk berperang. Iyyakum minkum ishruna sabiruna yakhlibu mi'atain. Jika ada 20 orang mukmin yang sabar, di antara kamu nih saya kamu akan mengalahkan 200 orang musuh. Wa iyyakum minkum mi'ah yakhlibuna alfa minal ladina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun. Jika ada 100 orang yang sabar, maka mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Disebabkan mereka adalah orang yang tidak mengerti. Jadi ayat ini menunjukkan kewajiban bersabar satu orang mukmin melawan 10. Ketika ada 20 yang sabar melawan 200 maka dia tidak boleh lari. Ketika ada 100 melawan 1000 maka dia tidak boleh lari. Harus bersabar. Kemudian hukum ini dihapus pada ayat yang setelahnya. Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu. Wa'alima anna fikum dha'fa. Dan mengetahui padamu bahwa kamu ada kelemahan. Fa'iyyakum minkum mi'atun sabiratun. Yakhlibu mi'atin. Ya. Jika di antaramu ada 100 orang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200. Jadi 1 banding 2. Wa yakum minkum alfun. Yaghlibu alfaini biidznillah. Wallahu ma'as sabirin. Dan jika di antaramu ada 1.000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2.000 orang. Jadi 1 banding 2. Di dalam peperangan itu tidak boleh larinya. Awalnya 1 banding 10. Kemudian jenis nasakh yang kedua, yaitu nasakh yang masuk lafadznya, namun hukumnya tetap. Ya. Namun hukumnya tetap. Di antara hikmah dari hal ini adalah untuk menguji umat terhadap amalan yang tidak mereka dapati dalam Al-Quran dan mewujudkan keimanan mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, ini yang berkenaan dengan ayat rajam yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, yaitu ayat yang dulunya ada di dalam Al-Quran kemudian dinasakh. Ya. Ayatnya sudah tidak ada, lafadznya tidak ada, tapi hukumnya ada. Apa itu lafadznya? Yaitu asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakala minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang tua, maksudnya yang sudah menikah, wanita yang sudah menikah, jika berzina maka rajamlah keduanya sungguh-sungguh sebagai hukuman yang mengandung pelajaran dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab. Eh, ada yang berpendapat nanti bahwasanya
Ini tidak ada di dalam Al-Quran. Rajam ini. Ya. Sehingga tidak perlu dilaksanakan. Ini yang ditakutkan oleh Umar. Jadi, laqad khasyitu an yatula bin nasi zamanun hatta yaqula qailun la najidu rajma fi kitabillah. Fayadhillu bitarki faridatillah anzalahu Allahu anzalah Allah. Ya. Sesungguhnya aku khawatir zaman akan panjang terhadap manusia sehingga seorang akan berkata kami tidak mendapati rajam di dalam kitab Allah. Ala wa inna rajm haqqun ala man zana wa qad ahsana idza qamatil bayyinah au kana al-hablu aw al-i'tirafu, ya. Sesungguhnya sehingga dengannya mereka menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang Allah telah turunkan. Ketahuilah bahwasanya rajam itu adalah hak atas orang yang berzina jika dia telah menikah, jika ada bukti yang tegak atau ada kehamilan atau ada pengakuan. Qala Sufyan, Sufyan mengatakan ka ka kada hafidtu ala waqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dah. Demikianlah yang aku ingat. Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan rajam dan kita telah melakukan rajam setelah beliau. Ini yang kedua. Jenis nasakh yang ketiga, nasakh yang masuk hukumnya dan lafadznya. Jadi semua lafadz dan hukumnya masuk. Seperti contohnya adalah tentang 10 kali penyusuan yang mengharamkan pernikahan. Disebutkan oleh Aisyah, karena fima unzila minal Qur'an asyura radha'at ma'lumat yuharrimna. Thumma nusikhna bi khamsi ma'lumat. Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqau minal Qur'an. Dahulu di dalam apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara Al-Qur'an, 10 kali penyusuan yang diketahui mengharamkan, ya, mengharamkan pernikahan jadi mahram. Kemudian dinasakh menjadi 5 kali susuan yang diketahui kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan itu termasuk ayat yang dibaca di dalam Al-Quran. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hukum rajam, ya, bagi yang telah menikah ini telah tetap di dalam uh, kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dinasakh lafadznya tapi tidak dinasakh hukumnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menetapkan ya bahkan merajam orang-orang yang eh, melakukan zina baik dengan eh, pengakuan dan yang terjadi adalah dengan pengakuan, ya, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang beliau lakukan kepada eh, eh, apa namanya istri daripada eh, eh, lelaki tadi yang ada dalam hadis, ya, istri dari lelaki yang menyewa buruh tadi. Rasulullah juga merajam Mais, ya, dan juga seorang wanita dari suku Al-Ghamidiyah yang mana beliau lakukan kepada mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat apakah, ya, seseorang yang telah menikah ketika berzina dia dirajam saja atau digabungan antara dirajam dan dicambuk. Sebagian pendapat mengatakan dia dirajam saja dan tidak dicambuk. Dan ini eh, merupakan mazhab jumhur ulama dan termasuk pendapat yang dipilih oleh Abu Hanifah, Malik dan juga Syafi'i. Sedangkan Al-Imam Ahmad berpendapat bahwasanya wajib menggabungkan hukuman atas pezina yang statusnya sudah menikah, ya, antara hukuman cambuk yang mana hukuman cambuk ini ada di ayat ini dan hukuman rajam yang ada di sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang beliau sandarkan kepada riwayat Ali bin Abi Thalib.
Bahwasanya Ali mencambuknya pada hari Kamis, kemudian merajamnya pada hari Jumat. Beliau berkata, aku mencambuknya berdasarkan kitab Allah dan merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, khudu anni, qad ja'alallahu lahunna sabila, al-bikru bil bikri, jallu mi'atin, wa takhribu am, wa thayyibu bil thayyibi, jallu mi'atin, wa rajam. Ambillah hukum dariku. Sesungguhnya Allah telah membuka jalan untuk kaum wanita. Bujangan yang berzina dengan gadis, cambuklah 100 kali dan asingkanlah selama setahun. Sedangkan orang yang sudah menikah berzina dengan orang yang sudah menikah, cambuklah 100 kali dan rajamnya. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya itu mencegahmu untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Janganlah belas kasih kepada kedua pelaku zina ini menghalangimu untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belas kasihan yang menjadikan seorang hakim tidak memvonis hukuman yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ada yang mengatakan maksudnya adalah janganlah kalian melaksanakan hukuman seperti yang seharusnya, yaitu dengan pukulan yang keras disertai dengan celaan, ya, atau hal-hal yang menambah daripada hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Wala ta'khudkum bihima ra'fatu fi dinillah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegahmu untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi lakukan hukuman tersebut, tegakkanlah hudud itu atas siapa saja yang berzina, pukullah dengan keras, akan tetapi pukulan yang tidak mencederai supaya membuat jerah pelakunya dan siapa saja yang berbuat seperti itu. Bahkan Allah lanjutkan, wal yashhad adzabahuma ta'ifatu minal mu'min. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Dan ini merupakan celaan terhadap pasangan yang berzina itu. Karena apa? Karena keduanya dicambuk, disaksikan oleh banyak orang, dan eh, lebih daripada itu, mereka juga apa namanya eh, disaksikan eh, oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Dan ini merupakan pukulan yang amat keras bagi keduanya dan teguran yang paling ampuh atas keduanya. Kenapa? Karena disaksikan oleh banyak orang. Dan juga menjadikan orang-orang yang eh, berkeinginan atau nanti berkesempatan untuk melakukan zina untuk tidak melakukannya. Karena mengetahui hukuman yang berat apabila dia terjatuh ke dalam dosa yang sangat berat ini. Sehingga apa? Menjadi eh, apa namanya eh, nasihat yang keras kepada orang yang jatuh di dalamnya untuk tidak mengulanginya, dan juga nasihat yang eh, cukup bagi orang-orang yang melihatnya untuk tidak jatuh kepada perbuatan tercela itu. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya hukumannya dilakukan secara terang-terangan, terbuka di muka umum. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatu minal mu'minin. Ada yang menyebutkan disaksikan oleh 4 atau orang lebih, eh, karena memang saksi itu untuk yang berzina adalah empat orang. Ada yang mengatakan lebih daripada pada itu. Wallahu a'lam.
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang yang orang-orang mukmin. Ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya lelaki pezina tidaklah berpasangan kecuali dengan wanita pezina atau wanita yang musyrikah. Ya, yaitu menuruti kehendaknya untuk berzina kecuali wanita pezina itu durhaka atau wanita musyrikah yang tidak memandang haram perbuatan zina. Allah menyebutkan wazaniyatu la yankihu illa zani. Perempuan yang berzina tidak dikawini oleh melainkan oleh laki-laki yang berzina, yang durhaka karena perbuatan ini. Atau au musyrik, atau laki-laki yang musyrik yang tidak menganggap zina sebagai perbuatan perbuatan haram. Ya. Ketika seorang eh, menganggap halal sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin, yaitu melakukan zina dan juga menikahi wanita-wanita, mohon maaf, eh, pelacur atau wanita-wanita atau menikahkan wanita-wanita baik dengan laki-laki yang fasik, yang melakukan perbuatan perbuatan ini. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Jadi Allah mengharamkan zina atas kaum kaum mukminin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat keras ya dalam ayat ini yang menjadikan seseorang untuk menjauhi perbuatan yang jelek ini. Oleh karenanya di dalam eh, apa namanya zina ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina. Jadi mendekat saja kita tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengambil sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada itu agar hendaknya dijauhi, baik dari pandangan, baik dari eh, melihat, baik dari mohon maaf berpakaian dan eh, berdandan bagi wanita yang bisa mendatangkan syahwat laki-laki, maka dihilangkan itu. Maka nanti kita akan dapati bagaimana cara seorang itu ber, eh, berinteraksi dengan wanita yang bukan mahram, ya, dengan menjaga pandangan. Begitu juga wanita untuk menjaga pakaiannya, menutupi auratnya, supaya tidak menjadi bahan pandangan bagi lelaki-laki yang notabene eh, cenderung kepada sesuatu yang indah daripada wanita. Ya. Dan ini para hadirin yang rahmatullah SWT, wala taqrabuz zina, segala wasilah yang mengantarkan kita kepada eh, hal-hal yang nantinya bisa menjatuhkan kita kepada zina, hendaklah dijauhi. Dan ini yang kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, ya, agar dijauhi dari hal-hal yang mengantarkan kepada zina. Yang mana kita lihat ya, zaman sekarang ini zaman yang terbuka lebar, anak-anak kecil sudah pegang HP sendiri, pegang internet sendiri. Ya. Di samping ada manfaatnya, tapi juga banyak mudarat yang eh, mungkin bisa menyertai mereka untuk jatuh kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Yang mungkin juga kita melihat
public figure, melakukan hal-hal yang tidak senonoh di muka umum, atau memberikan contoh yang tidak baik. Eh, Bahkan sebagian mereka berkata-kata yang cenderung menuju kepada hal-hal yang Allah murkai. Nah, ini sangat kita khawatirkan untuk zaman yang penuh dengan keterbukaan ini, menjadikan kita merasa perlu dengan surat ini, merasa perlu untuk mengkaji surat ini agar kita terhindar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat ini yang mengakibatkan eh, seorang bisa mendapatkan hukuman cambuk ataupun rajam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nur ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita dari terjatuh dalam hal yang Allah murkai, khususnya dalam berkaitan dengan surat ini adalah zina, dan diberi kekuatan untuk tidak mendekati hal-hal yang mendorong seorang untuk jatuh ke ke dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat ini, yaitu zina. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya datangnya Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datangnya dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.